Presiden La Liga laporkan Manchester City ke Komisi Eropa. Presiden La Liga yakni Javier Tebas melaporkan Man City ke Komisi Eropa. Laporan itu didasari dugaan adanya pelanggaran atas perubahan yang menyokong mereka. Ia melaporkan jawara Liga Inggris 4 musim terakhir itu ke Komisi Eropa yang mengatur aspek hukum negara-negara Uni Eropa. Manchester City dituding melanggar aturan terkait kepemilikan negara. Bukan Ronaldo, Cole Palmer diklaim pesepak bola terseksi 2025. Cole Palmer meraih penghargaan meski tengah menurun di Chelsea. Pemain andalan The Blues itu diklaim sebagai pesepak bola terseksi 2025 mengalahkan Cristiano Ronaldo. Melansir dari Daily Star, Palmer menduduki peringkat pertama dalam survei penggemar soal pesepak bola terseksi. Pemain Inggris itu bahkan mengalahkan Cristiano Ronaldo. Dalam survei itu, Palmer mendapatkan 19%, yang mengalahkan Jude Bellingham 17%, Jack Grealish 15% dan juga Declan Rice 12%. Berkat Liga Champions, Juventus alami peningkatan secara finansial. Bianconeri tersingkir dari Liga Champions dan juga Coppa Italia, tetapi mereka berhasil mencatatkan peningkatan keuangan yang luar biasa dari kerugian 95,1 juta euro menjadi 18,9 juta euro. Perubahan besar ini sebagian besar dipengaruhi oleh partisipasi Bianconeri di Liga Champions musim ini. Setelah absen di musim yang lalu, Juventus kini menikmati lonjakan pendapatan sebesar 53% dari pendapatan sebelumnya 190,6 juta euro menjadi 291,6 juta euro hanya dalam 6 bulan pertama. Indonesia terima tantangan dari UEFA untuk jadi tuan rumah Piala Asia 2031. PSSI sudah menawarkan Indonesia untuk bisa menjadi tuan rumah Piala Asia 2031. Selain Indonesia, ternyata Uni Emirat Arab juga ikut mengajukan diri untuk bisa menjadi tuan rumah pagelaran tertinggi di level Asia tersebut. Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI mengungkapkan bahwa saat ini PSSI tengah berupaya mengajukan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Asia 2031. Sayangnya langkah Indonesia tak akan mudah karena akan menerima persaingan dari Uni Emirat Arab. Erick Thohir ungkap sumber pendapatan PSSI ratusan miliar dari jersey. Ketum PSSI yakni Erick Thohir buka-bukaan soal sumber pendapatan dari PSSI. Ia mengatakan bahwa PSSI memperoleh pendapatan dari penjualan seragam tim nasional atau jersey, yang mengatakan total penjualan jersey mencapai 150 miliar rupiah. Selain penjualan jersey, kata Erick Thohir, PSSI juga melakukan penjualan tiket mencapai 110 miliar rupiah. PSSI kebut proses naturalisasi dari Emil Audero dan kawan-kawan. Proses naturalisasi dari Emil Audero dan James dan juga JP Lupesi terus dikebut. Ketum PSSI mengatakan bahwa surat administrasinya telah berada di Kemenpora. Mereka diharapkan bisa tampil bersama timnas Indonesia saat menghadapi Australia dan juga Bahrain pada tanggal 20 Maret dan juga 25 Maret mendatang. Wasit yang minta jersey Messi harus rela diparkir 6 bulan. Marco Antonio Ortiz Nava, wasit yang viral karena minta jersey ke Lionel Messi, kini resmi mendapatkan hukuman. Kini diketahui pula sanksinya berupa hukuman selama 6 bulan. Disebutkan lebih lanjut bahwa hukuman terhadap sang wasit berupa larangan selama 6 bulan setelah meminta tanda tangan Lionel Messi pada pekan yang lalu. Manchester United mau pramusim ke Malaysia malah dikecam supporternya sendiri. MU merencanakan tur pramusim di Malaysia dan juga Hong Kong di musim panas nanti, dan kecaman datang dari para supporternya sendiri. Dilansir oleh Tribunya, hal itu mendapatkan kecaman dari para supporter Manchester United sebab musim 2024-2025 saja masih belum selesai. Diyakini MU kini sudah merencanakan tur pramusim untuk bisa mendulang pundi-pundi uang. Tahiran MU sudah melakukan efisiensi sampai PHK ratusan karyawannya. Kehadiran Kvaratskhelia buat Enrique temukan keseimbangan. Pelatih PSG yakni Luis Enrique memiliki komposisi yang tepat di lini depan pasca mengamankan Vika Kvaratskhelia dari Napoli. Kini dengan kehadiran dari Vika di tim utama, ia mengisi pos sebelah kiri dan Dembele bermain di tengah dan PSG pun nampak lebih stabil.
Soal tuduhan korupsi likuan Prancis, Presiden Marseille dihukum berat. Presiden Marseille yakni Pablo Longoria harus mendapatkan hukuman tak boleh mendampingi timnya selama 15 laga ke depan pasca komentar kontroversial yang telah dikeluarkan. Longoria merasa bahwa kompetisi likuan Prancis syarat akan praktek korupsi dan hal itu membuat Federasi Sepak Bola Prancis mengutuk keras atas tindakannya tersebut. Real Madrid terancam tanpa 5 pemain jelang laga melawan Antony dan kawan-kawan. Real Madrid akan menghadapi ujian berat saat bertandang ke markas Real Betis pada pekan depan, dan Ancelotti harus menghadapi kenyataan pahit dengan absennya beberapa pemain kunci akibat cedera. Di saat mereka membutuhkan kemenangan untuk terus menjaga persaingan di papan atas Liga Spanyol. Salah pemain yang dipastikan absen adalah Dani Carvajal, Eder Militao, Jesus Vallejo, Dani Ceballos, dan juga Jude Bellingham. Liverpool menang, gelar Liga Inggris semakin dekat. Kemenangan atas Newcastle United membuat Liverpool semakin kokoh di puncak klasemen Liga Inggris. Mereka kini unggul 13 poin dari Arsenal yang berada di posisi yang kedua. Keunggulan yang cukup signifikan untuk bisa membuat peluang Liverpool untuk bisa menjadi juara semakin besar. Dengan hanya menyisakan 11 pertandingan, Arsenal akan kesulitan untuk bisa mengejar ketertinggalan poin yang cukup besar tersebut. Belum lagi The Gunners sekarang tengah bermasalah dengan lini depannya. Liverpool jago betul, nggak usah pakai manajer saja. Liverpool terus perkasa di Liga Inggris, kata Steve McManaman. Para pemain Liverpool tersebut tahu tugasnya masing-masing dan punya intensitas tinggi, dan tak perlu pakai manajer saja sekalian. Steve McManaman memberi pujian kepada Liverpool, katanya Liverpool bisa tampil baik di lapangan meski tanpa ada komando dari sang manajer. Kini Alexander Isak yang terisak-isak. Alexander Isak kini tumbang juga. Pemain andalan Newcastle United tersebut cedera jelang laga melawan Liverpool. Ini menjadi cedera ketiga Alexander Isak sepanjang musim ini. Sebelumnya ia sempat cedera patah jari dan juga hamstring yang membuatnya melewatkan 8 laga bersama Newcastle United. Abdulkadir Kusanov diam-diam berbahaya. Abdulkadir Kusanov tampil apik saat Man City mengalahkan Tottenham Hotspur, dan manajer Guardiola memuji sikap dari sang pemain di dalam maupun di luar lapangan. Kusanov yang baru saja didatangkan di bursa transfer musim dingin yang lalu bisa mengalirkan bola ke depan dengan baik dan punya kecepatan yang bisa menghentikan lawan ketika ia menyetop serangan dari Tottenham yang dibangun oleh Dejan Kulusevski. Joshua Zirkzee lebih cocok main di Arsenal daripada di MU. Penyerang Manchester United yakni Joshua Zirkzee baru-baru ini dikritik habis-habisan karena performanya yang dinilai tidaklah memuaskan. Padahal ia dibeli dengan mahar mencapai 36,5 juta pound sterling dari Bolonya di musim panas. Namun Darren Bent justru memiliki pandangan berbeda dengan Zirkzee. Ia percaya bahwa penyerang asal Belanda tersebut akan tampil lebih baik jika ia bermain di Arsenal. Menurutnya, sistem permainan dari Mikel Arteta cocok dengan gaya main dari sang pemain. Pedro Neto solusi dari krisis penyerang Chelsea. Pedro Neto tampil apik sebagai penyerang dadakan kala Chelsea menang atas Southampton. Ia bisa menjadi solusi dari krisis penyerangan di lini depan. Neto menjalankan peran tersebut dengan baik. Pemain asal Portugal ini bisa mengemaskan 1 gol. Mariska tampaknya bakal kembali memainkan Neto sebagai penyerang pada laga-laga berikutnya, dan Neto bisa menjadi solusi yang tepat akan krisis penyerang milik Chelsea. Cole Palmer digoda pindah ke Liverpool sebagai pengganti sempurna Mo Salah. Cole Palmer bisa mengamankan kepindahan sensasional ke rival Liga Inggris yakni Liverpool di tengah performa Chelsea yang masih inkonsisten di bawahan dari Enzo Maresca. Tidak menutup kemungkinan bahwa Palmer suatu hari nanti bisa tertarik bergabung dengan Liverpool, terutama jika Mo Salah akan meninggalkan Anfield. Job menjelaskan bahwa The Reds mungkin akan mencari pengganti penyerang internasional Mesir tersebut jika sang bintang memutuskan untuk pergi, dan Palmer bisa jadi sosok opsi yang menarik.
Atletico Madrid ambisi get Nathan Ake jelang musim panas. Atletico Madrid tertarik datangkan bek Manchester City yakni Nathan Ake di bursa transfer musim panas nanti. Diungkapkan via Yes kemampuan dari Ake dalam beradaptasi menjadikan pemain 28 tahun tersebut sebagai opsi yang menarik. Kemampuannya yang bisa beraksi di bek tengah sisi kiri maupun bek kiri dinilai sangat cocok dengan kerangka taktis dari Atletico Madrid. Dengan berakhirnya kontrak dari Mario Hermoso, maka dengan mengamankan bek baru yang handal dan juga berpengalaman seperti Ake dinilai akan menjadi langkah strategis bagi Atletico Madrid. Lepas Nunes, Liverpool bakal datangkan pemain Brighton. Klub Liga Inggris Liverpool nampaknya sudah memiliki kandidat baru untuk bisa memperkuat lini serang mereka. Perez berencana untuk bisa mendatangkan Joao Pedro sebagai pengganti dari Darwin Núñez. Tim Talk melaporkan Arne Slot dikabarkan sangat menyukai gaya dari sang pemain yang menilai bahwa pemain 22 tahun tersebut bakal jadi upgrade yang bagus untuk lini serang mereka. Sang striker sendiri masih terikat kontrak di Amex Stadium hingga tahun 2028 dan ia dilaporkan punya mahar pelepasan mencapai 70 hingga 80 juta euro di musim panas nanti. Bukan ke MU, Theo Hernandez bakal gabung dengan Manchester City. Ada spekulasi baru seputar masa depan dari Theo Hernandez. Bek milik AC Milan tersebut dilaporkan kini condong bergabung dengan Manchester City. Dilansir oleh Kauset, Theo berpotensi pindah ke Inggris dan menurut laporan tersebut, Man City sangat tertarik untuk bisa mendatangkan Theo karena mereka butuh bek kiri yang baru. Menurut laporan yang sama, Manchester City mulai bergerak untuk bisa mengamankan jasa dari pemain asal Prancis tersebut. Mereka sudah mengontak manajemen AC Milan dan AC Milan dikabarkan membandrol harga yang cukup tinggi untuk sang beknya tersebut. Mereka dikabarkan menginginkan sekitar 50 juta euro untuk jasa dari Theo Hernandez. Erik ten Hag akui ingin latih timnas Belanda. Erik ten Hag tidak akan pikir panjang apabila mendapatkan tawaran melatih timnas Belanda. Akan tetapi ten Hag tidak berani menjanjikan prestasi apabila dipercayai menangani The Orange. Sejujurnya saya merasa sanggup untuk bisa melatih tim nasional. Apakah saya bisa berprestasi? Pernyataan itu baru akan terjawab ketika saya melatih tim nasional nanti.